Menjelang fajar, Zalina merasakan tidak nyaman di B4 gian bawahnya hingga berpikir hendak ke kamar mandi. Namun, dia merasakan ngilu yang cukup menyiksa dan membuatnya meringis pelan. Aku tahu memang sakit, tapi tidak kusangka akan begini, keluh Zalina menatap Sean yang masih terlelap dengan selimut menutup bagian tubuhnya. Zalina berusaha bangun, tapi lupa jika saat ini dia benar-benar penolos dan tidak menggunakan setigalai benang pun. Sejenak dia berpikir, Pak Empat iannya ada di dalam kamar mandi. Zalina mengedarkan pandangannya ke sekeliling kamar, lingeri kematian yang tidak seharusnya dicoba itu melayang cukup jauh, bisa dipastikan Sean melemparnya dengan tenaga dalam. Zalina, mau kemana? Suara Sean sejenak menghentikan gerakan Zalina. Mata pria itu masih memerah, dia kini duduk dan menatap wajah pucat Zalina. Mau ke kamar mandi? Tebak Sean meneka jawaban yang paling mungkin untuk Zalina inginkan. Iya, bisa tolong bantu. Aku bergerak saja sulit. Zalina jujur sekali Sean adalah penyebab utama dia bahkan sulit berdiri seperti ini. Maka jelas berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Tanpa perlu menunggu lama, Sean turun dari tempat tidur dan memungut celananya. Istrinya mengalihkan pandangan, alasan paling logis jelas saja karena malu. Sean hanya tersenyum tipis, mereka baru saja selesai menghabiskan malam yang manis, sangat manis hingga Zalina menangis. Tanpa melepaskan selimut di tubuhnya, Zalina tetap terdiam dalam gendongan Sean. Begitu setia Sean menunggu istrinya yang kini tengah buang air kecil. Mas keluarlah, aku mau mandi, pinta Zalina yang kemudian membuat Sean mengerutkan dahi. Mandi? Jam segini? Masih jam 3, Zalina. Masuk angin bagaimana? Tanya Sean tidak habis pikir kenapa istrinya sekuat itu mandi jam segini. Tidak masalah, sudah sana. Nanti ku panggil lagi, Mas. Ikut M4 juga kalau begitu, ucapnya yang lagi-lagi melepas cel 4 tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tindakan seenak hati Sean kali ini benar-benar membuat Zalina mengelus dada. Kemana rasa malu Sean? Sepertinya sudah tidak ada karena kini dia sesantai itu di hadapan istrinya. Ikut M4 di. Ikut M4 di gimana? Kau tidak lupa kalau aku bodoh, kan? Aku tidak tahu cara mandi wajib, sekalian praktek, Zalina agar aku tidak salah. Tetapi, kan, Mas. Aku tidak akan macam-macam, hanya mandi saja. Astagfirullahalazim. Tiada hentinya Zalina istighfar selepas salat subuh. Tubuhnya masih bergetar, lututnya benar-benar lemas. Selama Sean belum beranjak salat subuh, selama itu pula Zalina dibuat gila dengan tingkah sang suami yang memang bodohnya luar biasa. Tunggu. Apa mungkin pura-pura bodoh? Zalina kembali mengingat, sebelum Sean menyentuhnya, pria itu melafazkan doa tanpa bantuan. Meski berbisik pelan, tapi Zalina tahu Sean benar-benar menyentuhnya dengan kalimat suci itu. Anehnya, ketika mandi wajib Sean lebih bodoh dibandingkan anak SD. Bahkan dia bertanya urutan berkali-kali, bagaimana cara menggosoknya juga Sean pertanyakan. Zalina yang mengira jika Sean memang tidak bisa segera membimbing sang suami sebagaimana yang dia bisa. Apa dia berbohong? Tega sekali jika benar iya, gerutu Zalina bahkan belum beranjak dari sajadahnya. Usai salat subuh dan mengadu pada sang kuasa, Zalina baru menyadari betapa bodohnya dia malam ini. Mendampingi Sean mandi wajib hampir 1 jam karena terlalu banyak dramanya. Dingin, mata perih dan masih banyak lagi alasan. Sean hingga tangan Zalina bahkan keriput berada di dalam sana. Aku baru kali ini mandi wajib, kalau mandi madu sering. Zalina, kenapa menikah itu dikatakan ibadah? Apa karena suami ibadah di atas istrinya? Zalina menggeleng cepat, kedipan mata Sean dia berikan di sela mandinya masih terbayang jelas di mata Zalina.
Malam ini dia menemukan sisi lain Sean yang membuatnya bahkan malu sendiri. Zalina. Kalau surga anak itu di bawah telapak kaki ibu, berarti surga suami di bawah P3 Ruth istri. Begitu, kan? Semua kalimat asal semprot Sean terbayang jelas, sama sekali dia tidak akan menduga jika pria tegas yang menyebut namanya begitu lantang saat akad akan seperti ini. Astagfirullah, Zalina hentikan. Bingung sendiri, kenapa ingatan itu semkain menjadi. Zalina sudah istighfar berkali-kali, tapi semua yang Sean utarakan semakin jelas saja terbayang. Wanita itu memekik, dia mengusap wajahnya kasar lantaran kesal pada dirinya sendiri. Assalamualaikum, istriku. Suara lembut Sean membuat lamunannya buyar, sebisa mungkin. Zalina bersikap biasa saja. Waalaikumsalam, sahut Zalina pelan, dia melirik sang suami yang kini tersenyum tanpa beban kembali mengunci pintu kamar. Baru Zalina sadari jika dia memang sudah cukup lama duduk di sajadah dengan pikiran yang melayang jauh tentang suaminya. Dia hendak berdiri, sialnya kaki Zalina kesemutan hingga membuatnya meringis seketika. Hei, kenapa? Melihat istrinya yang terlihat tersiksa, Sean kembali salah paham dan berpikir jika sang istri masih merasakan sakit akibat perbuatannya. Ark, jangan disentuh, Mas. Makin ngilu. Tidak, aku tidak akan menyentuhmu. Masih sama-sama salah kaprah, Sean kini membopongnya ke tempat tidur hingga Zalina kembali memekik seketika. Sean yang semakin panik, tanpa pikir panjang M3 nyingkap R0K sang istri hingga ke atas ping 4-nya. Mas, mau apa lagi? Periksa, sakit, kan? Tanya Sean yang kini membuka keempat kinya lebar-lebar, hanya ingin memastikan lantaran khawatir bengkak atau lainnya. Bukan itu, kakiku kesemut garis bawah out jangan dipegang. Teriak Zalina dengan mata yang kini membola. Terlambat, Sean terlanjur memeriksa mil satunya lebih jelas. Jika ditanya benar sakit atau tidak, tentu saja iya. Namun, yang menjadi alasan Zalina meringis saat ini adalah kakinya yang kesemutan, bukan hal lain. Kaki. Kakiku kesemutan, jawab Zalina pasrah dan kini menghela napas panjang kala Sean mengangkat tangannya. Ah kaki, aku pikir apa? Sean kini menghela napas lega, dia tidak akan macam-macam pagi ini. Cukup tadi malam istrinya bahkan lemas, jelas dia tidak ingin mendapatkan caci maki dari Abrizam andai ketahuan membuat adik bungsunya ini tidak berdaya untuk kedua kali. Pria itu turut menghempaskan tubuhnya di sisi Zalina usai merapikan R0K sang istri. Namun, baru saja hendak mem-3 Zalina menahan pergelangan tangan Sean secepatnya. Mau apa? Mas jangan macem-macem ya. Cuma peluk, kenapa setakut itu? Tanganmu bekas apa? Cuci dulu sana, titah Zalina dengan wajah yang kini memerah. Meski memang Sean hanya memeriksa tetap saja sudah jemari pria itu menyentuh mil satunya. Sedikit berbeda dari hari biasa, pagi ini Zalina tidak Sean izinkan keluar kamar walau alasannya untuk ke dapur. Hendak membantah juga percuma, Zalina memang sulit melangkah akibat ngilu di bagian bawahnya. Nanti Umi curiga bagaimana? Jelaskan saja, bukankah mereka pernah muda juga? Tanya Sean bertopang dagu memandangi sang istri yang kini berbaring di sisinya. Malulah. Sudah awas, aku mau ke dapur saja, Mas. Tetap di sini, jangan membantah. Jalan saja sulit, jika sampai saudaramu tahu kau sampai begini. Bisa dipancung aku, Zalina. Sedikit ancaman saja, demi istrinya bisa patuh dan sedikit lebih tenang di sini. Sekali saja, dia ingin bersama lebih lama. Selama ini memang tempat tidur hanya digunakan untuk sama-sama menutup mata. Selain itu, dia juga khawatir Kiai Husain kembali. Didatangi tamu yang tidak diundang seperti kemarin. Seperti tekad Sean, jika sudah menyerahkan kesucian diri padanya,
maka itu artinya Zalina telah memutuskan siapa yang dia pilih. Jika dia takut dipancung, lalu apa kabar aku? Bisa-bisa Nia meledekku habis-habisan setelah ini. Faktanya, bukan hanya Sean yang memiliki ketakutan setelah membuat Zalina terkapar, tapi Zalina juga sama takutnya. Gimana? Berhasil. Zalina tersedak begitu mendengar bisikan gaib dari Nia yang tiba-tiba bertanya semacam itu. Susah payah dia berusaha terlihat baik-baik saja ketika memasuki ruang makan, Nia justru bertanya dengan gamblang. Bukan tanpa alasan Nia bertanya demikian. Pagi ini memang Zalina sangat berbeda, dia keluar kamar lebih siang dan juga tidak menyiapkan sarapan seperti biasanya. Sebenarnya mereka memaklumi, Umi Rosita juga mampu menerka kemungkinan yang terjadi. Hanya saja, dia memutuskan untuk tidak bertanya pada putrinya tentang hal itu. Review jujur, nah. Kalau berhasil mau kujual mistaharahnya. Cek, Mbak apaan sih? Balas Zalina yang kini mencubit lengan Mahdania yang masih saja bertanya dengan santainya. Zalina, Nia, kalian bisik-bisik apa? Tingkah keduanya menuai perhatian dari Kiai Husain tentu saja. Walau jarak mereka memang sedikit berjauhan, tetap saja bisa terdengar lantaran berada di satu meja. Bukan apa-apa, Abi. Zalina pernah minta dibawain oleh-oleh dari Saudi Arabia untuk kado pernikahannya, ternyata Sean suka. Astagfirullah, Mahdania. Punya Umi mana, Nia? Biasanya kamu adil, sahut Umi Rosita yang baru saja datang dari dapur mengambilkan jahe hangat untuk sang suami. Aduh, Umi. Yang ini untuk anak muda, punya Umi kan sudah kemarin. Kiai Husain yang memang percaya-percaya saja tidak mempermasalahkan hal itu lebih dalam lagi. Urusan anak muda memang terkadang tidak bisa dia pahami sepenuhnya. Sean hanya memantau sang istri dengan ekor matanya. Telinganya cukup bisa memahami apa yang mereka bahas. Setelah mengetahui hal ini, tampaknya Sean harus berterima kasih pada Nia, sang kakak ipar. Kecurigaan Mahdania tidak berhenti di sana. Setelah sarapan dia bahkan memastikan cara Zalina melangkah. Ini adalah hari terakhir Mahdania di Bandung, melihat perkembangan adik kandungnya jelas Nia merasa berhasil. Berapa ronde? Mbak astagfirullah. Kesal Zalina dengan giginya yang kini bergemelutuk. Benar-benar tidak habis pikir, kenapa Mahdania berani bertanya semacam itu. Padahal, saat ini Umi Rosita berada tidak jauh dari mereka. Zalina yang was-was pembicaraan mereka terdengar hanya bisa menghela napas panjang. Jawab, nah. Mana ku tahu, ketus Zalina yang kini fokus dengan piring kotor di tangannya. Tapi intinya berhasil, kan? Zalina memejamkan mata, dia menghentikan pekerjaannya sejenak. Mahdania tidak berubah, jika bertanya selalu sampai akar dan tidak akan berhenti sebelum dia berhasil menemukan jawaban atas rasa penasarannya. Iya, alhamdulillah. Mbak terharu loh sampai mau keluar bola mata, ucap Mahdania melebih-lebihkan. Zalina menatap datar sang kakak yang kini memeluknya begitu erat. Jangan berlebihan deh, Mbak. Jadi benar dia diam kemarin karena masalah itu, nah. Selidik Mahdania kembali menatap serius wajah adiknya yang kini sudah memerah. Bukan, Mas Sean diam bukan karena itu. Tapi karena aku tidak sengaja bertemu Mas Irham kemarin, jawab Zalina tetap menghindari tatapan Mahdania saat ini. Tadi pagi keduanya saling membuka diri. Sean mengutarakan kegusarannya kemarin, Zalina juga demikian. Sama-sama berawal dari merasa tidak berhak hingga mulut keduanya enggan untuk berucap. Oh salah paham ternyata. Lain kali kalau ada apa-apa jangan berperang dengan pikiran sendiri. Dalam rumah tangga itu harus ada sikap saling terbuka dan kepercayaan, nah. Mahdania berucap serius dan menatap lekat adik bungsunya. Dia pahami Zalina memang tidak pernah menjalin hubungan bersama pria manapun.
jadi wajar saja dia bingung ketika menghadapi suami yang tiba-tiba diam begitu. Sean bersikap begitu wajar saja karena dia adalah orang luar yang datang secara tiba-tiba. Sementara Irham sempat menjadi calon suamimu, ketika dia mendengar kalian berbicara berdua mana mungkin bisa baik-baik saja. Sean pasti ingin marah, tapi di sisi lain dia sadar kalau kamu belum sepenuhnya milik dia. Maka dari itu Zalina, kamu yang harus pelan-pelan menegaskan kalau kamu itu miliknya bukan Irham lagi. Zalina masih bergeming, dia mendengar kata demi kata yang Mahdania utarakan. Tidak ada yang meleset, Sean juga mengungkapkan hal yang tidak jauh berbeda dari ucapan Mahdania. Kau apakan adikku? Jika di dapur Zalina tengah menerima nasihat tentang kehidupan rumah tangga dari Mahdania, Sean justru sebaliknya. Usai mengantar Kiai Husain ke pesantren, Abrizam menghalau langkahnya untuk masuk hingga keduanya berbicara empat mata di halaman. Mas, sekali lagi aku tanya kau apakan adikku? Bentak Abrizam murka hingga menarik kerah kemeja Sean dan mendorongnya hingga membentur tembok. Kau menyentuhnya? Tanya Abrizam dengan mata yang kini memerah. Sean hanya tersenyum miring, dia sangat suka menghadapi masalah jika lawannya mulai emosi dan main fisik. Jika ditanya apa alasannya, tentu Sean akan menjawab karena dia bisa membalas setelahnya. Menurutmu, jika Mas berada di posisiku bagaimana? Tidur seranjang dengan wanita secantik Zalina mana mungkin aku bisa tahan berminggu-minggu. Come on, Mas juga laki-laki jadi tidak perlu aku jelaskan. Biadab. Berani-beraninya kau, Sean. Laki-laki sepertimu tidak pantas mendapatkan adikku. Hahaha apa masalahnya? Bukankah kalian menganggap aku sudah mendapatkannya dari awal? Aku adalah suaminya, sekalipun Abi yang melarang aku tetap berhak di mata Tuhan. Jawaban Sean sangat santai, dia menatap mata lawan bicaranya setelah biasanya selalu menunduk. Sean mungkin lemah jika dipaksa menjadi imam salat berjamaah, dia juga tidak mampu untuk memimpin doa dan sebagainya. Namun, jika seseorang sudah menginjak harga diri dan mengusiknya secara personal, mana mungkin Sean akan diam? Kau dengar? Jangan hanya karena Abi dan Agam menerimamu sebagai keluarga ini aku akan diam. Aku tetap tidak rela adikku menikah denganmu, ceraikan dia sebelum kalian terlalu jauh. Ah iya. Tapi aku sudah telanjur jauh. Zalina sudah kusentuh bahkan dia sulit salat subuh, coba pikir apa mungkin dia bisa mendapatkan penggantiku kelak. Jangan bodoh. Wanita sulit melupakan sentuhan pria yang menyentuhnya, bisik Sean benar-benar sengaja cari perkara hingga Abrizam benar-benar kehilangan kendali. Kau mau mati sepertinya.